إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة توصلنا بها إلى دار السلام اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم البعث والدين أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ألا فإن التقوى سلم لكم إلى جنة ربكم وألا فإنه جنة لكم من عذاب ربكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه صدق الله ورسوله. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Maghfirah Geraha BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita melaksanakan rutinitas ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim ditimpakan sebuah musibah oleh Allah, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan sanak famili, dan seterusnya berupa musibah-musibah duniawiyah. Maka pada setelan pabriknya manusia biasanya memang mengeluh. Al-Ma'arij 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia settingan awalnya, setelan pabriknya memang suka mengeluh. Diciptakan halu'a, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, ketika mereka mendapatkan keburukan, ditimpakan musibah, jazu'a, mereka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, kebalikannya, ketika mereka mendapatkan kebaikan, manu'a, mereka menjadi kikir dan pelit. Maka sikap kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang muslim yang tertancap di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat Syekh Nawawi Banten pernah punya sebuah kata-kata indah. Man arafa sirrallahi fil qadar hanat alaihil masaib. Orang yang tahu rahasia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanat alaihil masaib, semua musibah terasa ringan baginya. Sebab Allah punya janji di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, menguji orang-orang beriman seperti kita. Bisyai'im minal khawf, rasa takut, wal ju', rasa lapar,
wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wathamarat, kehilangan mata pencaharian. Siapa pemenangnya? Allah tegas bilang wa basyiris sabirin. Pemenangnya adalah orang-orang yang sabar. Di dalam kitab Tashilul Manafi' fit Tibbi wal Hikmah al-mustamil ala syifa'il ajsam wa kitabir rahmah, karya seorang ilmuwan muslim dan juga seorang ahli medis muslim abad ke-9 akhir, bernama Syekh Al-Alim Al-Allamah Ibrahim Ibn Abdurrahman Al-Azraq. Beliau meriwayatkan di dalam kitab itu satu perkataan Sayyiduna Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Sayyiduna Umar ibn Khattab punya pola pikir yang luar biasa, paradigma yang out of the box tentang menyikapi musibah yang beliau rasakan. Ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu lillahi alayya fiha thalatha ni'amin. Aku ketika mendapatkan musibah dari Allah, kata Sayyidina Umar, aku lihat musibah yang sedang menimpaku itu justru menjadi nikmat tambahan dari Allah. Bukan satu nikmat tambahan, bukan dua nikmat tambahan, tapi 3 nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wa ra'aitu lillahi alayya fiha thalatha ni'amin. 3 nikmat tambahan dari Allah ketika aku mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ula anna Allah hawwanaha alayya falam yusibni bi'a'zama minha wa huwa qadirun ala dhalik. Kenapa demikian? Kenapa Sayyidina Umar ibn Khattab melihat satu musibah malah menjadi satu nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? 3 nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ula, kata Sayyidina Umar, yang pertama, annallaha hawwanaha alayya falam yusibni bi'a'zama minha wa huwa qadirun ala dhalik. Ketika Allah menimpakan aku satu musibah, pasti musibah yang aku rasakan adalah musibah yang ringan. Padahal mungkin dari kacamata orang lain itu musibah yang luar biasa beratnya. Tapi Sayyidina Umar bilang itu pasti musibah yang ringan. Kenapa demikian? Annallaha hawwanaha alayya falam yusibni bi'a'zama minha. Buktinya Allah tidak menimpakan aku dengan musibah yang lebih besar dan lebih berat daripada musibah yang aku rasakan itu. Wa huwa qadirun ala dzalik. Padahal Allah mampu. Padahal Allah sanggup saja untuk menimpakan aku musibah yang lebih besar dan lebih berat daripada yang aku rasakan sekarang. Maka pasti musibah yang aku rasakan sekarang adalah nikmat dari Allah, sebab itu adalah musibah yang kecil yang mampu aku tanggung, yang sanggup aku pikul dengan pundakku. Yang kedua, annallaha ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini wa huwa qadirun ala dzalik. Musibah yang sedang aku rasakan pasti berkaitan dengan duniaku. Allah jadikan berkaitan dengan duniaku. Hilang harta, hilang jabatan, kehilangan sanak saudara, dan seterusnya berupa musibah-musibah duniawiyah yang keterkaitannya dengan dunia. Walam yaj'alha fi dini. Allah tidak jadikan musibah itu berkaitan dengan agamaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehilangan harta, kehilangan jabatan, ditinggal oleh orang-orang yang kita cinta memang musibah yang semua orang sepakat adalah musibah yang begitu menyedihkan dan menyayat hati. Tak ayal acap kali kita senantiasa mengeluarkan air mata dari musibah-musibah tersebut. Tapi mari kita fikirkan dengan iman. Apa yang lebih menyedihkan daripada ketika kita kehilangan semangat untuk ibadah? Apa yang lebih menyedihkan daripada ketika kita kehilangan kesempatan untuk dapat sholat 5 waktu berjamaah? Apa yang lebih menyedihkan daripada ketika kita kehilangan kesempatan untuk baca Al-Quran? Sebelum kita bekerja, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mudah sekali untuk baca Al-Quran. Kapan waktu kita baca Quran? Ketika punya kesempatan kita baca Quran, kita zikir, kita sholawat dan seterusnya. Ketika mendapatkan kesempatan untuk bekerja, justru kesempatan-kesempatan zikir, baca Quran dan seterusnya hilang dari diri kita. Apa yang lebih menyedihkan daripada itu? Musibah yang berkaitan dengan agama kita.
Sebelumnya mungkin kita punya waktu berduaan, asyik masyuk pada Allah Subhanahu wa taala, munajat berduaan dengan Allah di tengah keheningan malam untuk mencurahkan semua problematika hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ketika kita sudah punya kerjaan, kita malah kehilangan kesempatan asyik masyuk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya musibah yang harus kita tangisi sampai habis air mata kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, annallaha yu'jiruni biha yaumal qiyamah. Ketika aku mendapatkan musibah, kemudian aku bersabar atas musibah itu, bahkan aku anggap musibah itu sebagai 3 nikmat tambahan dari Allah, tentunya Allah nanti pada hari kiamat akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ham wala hazanin wala adhan wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Semua yang menimpa kita, hadirin, orang-orang beriman, orang-orang Islam, min wasabin wala nasab, kesedihan, keletihan, lelah bekerja, keringat yang mengucur, wala hammin wala hazan, gundah gulana, gelap hati kita, sedihnya mata kita, sedihnya diri kita dan jiwa kita, hatta syaukatu yushakuha, sampai ada satu duri yang menusuk kita, itu adalah illa kaffarallahu biha min khotoyah. Itu adalah bayaran dari Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kecil kita, hingga nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan suci tanpa noda. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah, menagih janji kita kepada Allah, ya Rabb, dulu ketika di dunia aku mendapatkan musibah A, B, C dan seterusnya. Mana janjimu ketika aku mendapatkan musibah, aku akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat darimu. Lihat, orang-orang yang bersabar akan kontan diberikan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah, wa basyiris sabirin. Pemenangnya adalah orang-orang bersabar. Tapi lihat bagaimana ketika orang mendapatkan musibah tapi dia tidak bersabar, keluh kesah sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur, menyakiti diri dan seterusnya. Kerugiannya 2 kali. Di dunia dia mendapatkan musibah, di akhirat Allah akan campakkan dia dan Allah akan bilang, dulu ketika engkau mendapatkan musibah, engkau tahu musibah itu Allah atau aku yang memberikan, aku yang mengatur, tapi engkau malah berkeluh kesah, engkau malah menyakiti dirimu sendiri dan seterusnya, maka la ajra lakal yaum, engkau tidak akan mendapatkan ganjaran dariku pada hari ini, justru aku akan masukkan engkau ke dalam barisan orang-orang yang celaka. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan dari nasihat yang singkat ini kita dapat menyikapi setiap musibah yang menimpa diri kita, rasa sakit, kehilangan harta, kehilangan jabatan dan seterusnya, kita sikapi dengan legowo. Man arafa sirrallahi fil qadar hanat alaihil masaib. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur ini semua. Tentu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah akan uji dia dengan musibah-musibah yang menimpanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrut tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Muhammadin ahlis sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala sabilis safa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ala fa inna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi
وثلث بكم أيها المسلمون من برية إنسه وجنه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ارفع لنا يا الله ولهم الدرجات، وكفر عنا وعنهم السيئات، وضاعف لنا ولهم الحسنات، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.